Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau akan kita bacakan kitab Mukasyafah Al-Qulub, yang mana kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yaitu tentang hati yang berkaitan tentang amalan-amalan hati di dalam Islam. Bab yang pertama adalah tentang juhud, cinta Allah dan cinta Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kalian. Quran surah Al-Imran ayat 31. Ayat ini menjelaskan bahwasannya orang-orang yang mengakui cinta kepada Allah, cintanya tersebut belum benar jika belum mengikuti Rasulnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketahuilah, wahai yang dikasihi Allah, bahwa kecintaan hamba kepada Allah dan Rasul-Nya adalah ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi cintanya seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya adalah dengan ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Baik itu berupa anjuran ataupun larangan. Adapun kecintaan Allah kepada hambanya adalah limpahan ampunannya kepadanya. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya adalah dengan limpahan ampunan Allah kepada hambanya. Jadi kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hambanya tersebut. Kemudian ada yang mengatakan
apabila hamba mengetahui bahwa kesempurnaan yang hakiki tiada lain kecuali milik Allah, dan setiap yang tampak sempurna dari dirinya atau orang lain adalah dari dan karena Allah, cintanya hanya milik dan kepada Allah, hal itu menuntut keinginan menaatinya dan mencintai segala yang mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena itu, mahabbah ditafsirkan sebagai keinginan untuk taat dan kelaziman mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peribadatannya. Hal itu merupakan dorongan menuju ketaatan kepadanya. Jadi, apabila seseorang mengakui cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kecintaannya tersebut akan mendorong pelakunya untuk mentaati, untuk mengikuti apa saja yang menjadi sebab untuk dapat mendekati kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana seseorang yang mencintai orang lain atau seorang pemuda yang mencintai pemudi, maka pemuda tersebut akan berusaha melakukan apa saja yang disukai oleh pemudi yang dicintainya tersebut. Begitu juga sebaliknya, seorang hamba yang mencintai Allah dan Rasul-Nya tentunya akan melaksanakan apa saja yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Melaksanakan apa saja yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dengan itu seseorang akan dapat mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, beberapa kaum bersumpah setia di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, sungguh kami mencintai Tuhan kami, maka turunlah ayat di atas. Jadi ini adalah asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya Quran surah Ali Imran yang telah kita bacakan tadi, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 31. Jadi kecintaan terhadap Allah itu telah benar apabila seseorang mampu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana berdasarkan Quran surah Ali Imran ayat 31. Kemudian Bashar Al-Hafi berkata, aku bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, wahai Bashar, tahukah engkau dengan apa Allah meninggikan kamu di antara kawan-kawanmu? Tidak, wahai Rasulullah, jawabku, yaitu jawaban Bashar. Beliau bersabda, dengan baktimu kepada orang-orang soleh, nasihatmu kepada saudara-saudaramu, kecintaanmu kepada sahabat-sahabatmu, dan pengikut sunnahku. Dan kepada Tuhanmu, kepada sunnahku. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan sunnahku, dia telah mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku pada hari kiamat,
dia bersamaku di surga. Jadi cinta seseorang kepada Allah adalah dengan bertakwa kepadanya, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dan orang yang cinta kepada Allah wajib juga mencintai Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menghidupkan sunnahnya atau melaksanakan sunnahnya. Maka barang siapa yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hari kiamat dia akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang lain, barang seseorang tersebut akan bersama orang yang dicintainya. Jadi barang siapa yang mencintai Rasulullah, maka dia akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Di dalam hadis yang masyhur disebutkan bahwa orang yang berpegang pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang lain berbuat kerusakan dan terjadi pertikaian di antara para penganut mazhab, dia memperoleh pahala dengan 100 pahala syuhada. Demikian disebutkan dalam Syirah al-Islam. Jadi pentingnya kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan berpegang kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah jalan keselamatan, di mana apabila terjadi pertikaian antara para penganut mazhab, maka seseorang tersebut akan memperoleh 100 pahala syuhada. Jadi dapat kita bayangkan, 1 pahala syuhada saja dapat mengantarkan seseorang ke dalam surga, apalagi dia memperoleh 100 pahala syuhada. Jadi ketika terjadi perselisihan di antara umat, maka hendaknya kita tetap berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita lihat hari ini banyak terjadi pertikaian, perselisihan di antara umat Islam. Maka dari itu kita harus tetap berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita akan memperoleh pahala 100 pahala syuhada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pembahasan singkat kita. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita lanjutkan kembali. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah cinta kepada Allah adalah dengan bertakwa kepadanya, dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan seseorang yang cinta kepada Allah, cintanya belum dapat diterima sehingga dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Demikian, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.